Halo, kembali lagi di video baru. Video baru tapi temanya masih sama sih. Di video ini gue sama adek bakal review some of the vegan food yang kita coba. Kenapa bikin video kedua? Karena meskipun kita nggak akan ngelakuin the whole month eating vegan food, tapi kita pengennya majority of our food this month will be plant-based atau vegan friendly. So, makan apa ya? Kita mau makan Domino's. Yang vegan cuma yang ini sama yang ini aja. Ini ada vegan nugget. Aduh, susah. Yes. Chicken pizza and vegan nuggets. Terus gue juga tadi nemu vegan mayonnaise. Mayonnaise itu kan sebenarnya cuma dua main ingredients ya, telur sama olive oil atau oil gitu. Tapi ini vegan. Nah, warnanya putih aja sih. Walaupun kadang kalau misalnya ada certain brand itu warnanya sedikit kuning gitu karena kan dari telurnya. Beatnya enak. Aku mau nyobain yang chicken nuggetnya dulu. That is really good. The nugget. Kita berapa kali nyobain nugget vegan, belinya di supermarket gitu aja sih yang frozen. Dan ya bentuknya itu ya kayak ayam, tapi konsistensi dari si nuggetnya sendiri nggak kayak ayam gitu. Jadi kebanyakan dari soy. Tapi ini kalau dilihat dari dekat itu tuh berserat. Jadi kalau kita makan ayam kan setelah dimasak dia jadi bisa di shred gitu kan, berlapis. Ini kayak gitu dan dipnya juga enak. Most convincing chicken thing. Gimana? It's good. I haven't eaten the chicken yet. It's not chicken, it's chicken. Toppingnya tuh cuma kayak red pepper, kejunya vegan cheese, terus ada potongan ayamnya. Nyobain satu deh ininya. This is vegan cheese. They use vegan cheese. Vegan cheese. Wow, this is really nice. It's usually not good quality anyway. So I don't think you can really tell the difference between this chicken substitute to actual real chicken. The cheese, it tastes like cheese. It just breaks apart easier and stays at the top of your tongue a bit longer. Approve. Di hari selanjutnya gue pakai imitasi ayam untuk bikin vegan shawarma, dan rasa sama teksturnya nggak jauh sih sama the one yang kita coba di malam sebelumnya yang di pizza Domino's. Lumayan lah kalau mau bikin shawarma di rumah tapi malas bikin ayam, ataupun bisa jadi campuran nasi goreng, ini juga oke sih.
for dinner kita masih lanjut lagi hari ini makan vegan option yang kita punya, dan kita akan makan yang paling bikin excited, Beyond Burger, plant-based burger. Kayaknya Beyond Burger itu adalah salah satu produk awal ya dari meat imitation ataupun meat substitution. Di UK sendiri yang gue baca, mereka tuh baru masuk tahun lalu, tahun 2020 bulan Oktober, baru dijual bebas di supermarket. Dan kata temen gue yang suaminya itu vegan, katanya enak banget. Ini dagingnya tadi di seasoning sama salt dan pepper, terus garlic powder juga, I have it with the bread, nggak punya brioche, nggak nemu brioche lebih tepatnya. Jadi ini gluten free bread. Kasih apel juga. Oh, oke. That's not vegan cheese ya. Ini cheese cheddar biasa. Gue tadi mau nyari vegan cheese tapi ternyata nggak ada di Sainsbury, adanya itu. So ini nggak fully vegan meal, cuma mau ngerasain dagingnya aja. That is the burger. Jadi ini pakai gluten free bread. Ini Beyond Meat-nya. Terus ini keju biasa ya, so ini bukan vegan cheese. Jadi ini semua, ini it's not vegan meal, cuman kayak pengen nyobain si dagingnya aja. Teksturnya sih ada kayak bouncy-nya beef patty. I don't know whether the meat udah di seasoning sebelum masuk package, sebelum dibungkus, but if not, well done husband. Kamu seasoningnya pakai apa ya tadi? Salt, pepper, and garlic powder. Beli burger di kayak chain fast food gitu kan, kita nggak tahu ya kualitas dagingnya kayak gimana. Dan buat orang yang emang vegan, ya cukup enak. Walaupun ya, again, nggak bisa banyak, nggak apa ya, pola pikirnya nggak boleh mikir oh rasanya nggak kayak daging ya, emang rasanya nggak akan kayak daging gitu. Cuman kalau teksturnya enak, rasanya enak, semua enak. It's just good. It's very realistic, succulent. Kembali lagi ke masak-masak. Hari ini kita mau, gue tepatnya mau masak mushroom balls, bentuknya kayak gini. Mushroom balls, jadi kayaknya dari mushroom ya, dari jamur. Mana nih? Nutrition for mushroom balls, ingredientnya. Wah, ada mushroom, ada jackfruit. Jackfruit itu nangka. Oh ya, terus pastanya gue pakai ini. Ini apa sih? Rigatoni bukan sih? Kayaknya ya, tapi gue nggak tahu ini pastanya vegan apa enggak, karena kan biasanya pasta ada telurnya kan, karena ini bahasa Itali semua. Jadi pasta gampang aja. Ini bawang bombay yang udah dipotong dadu, terus pastanya udah masuk ke air. Nanti gue masukin ada garlic, dan biar nggak repot langsung masukin peeled plum tomatoes yang dipotong-potong. Nanti kasihin sedikit Italian tomato puree, terus pakai spinach biar ada ijo-ijonya. Sehat.
kasih sedikit parsley. Jadi deh. Tada! Sebenarnya mushroom balls berarti mikir kalau orang mau bikin pasta pakai meatballs, digantinya sama mushroom balls. Enak deh. It's nice, good texture. Teksturnya kayak beneran kalau makan ini ya, meatballs yang Italian sausage gitu ya. Biasanya kalau makan kayak meat imitation gitu, kalau mau bikin vegan sausage atau vegan meats gitu, rata-rata emang kepentoknya sama tekstur. Kalau rasa udah lah ya, nggak usah terlalu berharap banyak gitu, mirip banget sama daging ataupun sama ayam ataupun protein nabati. Cuman terkadang dengan rasa yang nggak di situ, kayak missing the taste, at least we still get the texture. Dan mushroom yang ini enak sih. Lanjut nyobain ini apa ya, custard. Alpro ini tuh adalah merek alternatif susu. Jadi kalau kayak oat milk atau almond milk, terus coconut milk, ini Alpro tuh merek yang salah satu yang gue suka di sini. Looks like custard ya. Custard is basically eggs and cream, right? Aku geser. Nah, itu kayak custard. Warnanya kayak custard, rasa vanilla supposed to be. It's like custard consistency. Konsistensinya kayak custard. Ditulis pakai susu apa? Atau oats atau soy. I hate soya. Gue paling nggak suka sama namanya soy milk. Kedelai. Kayak ada rasa aneh ya. I can taste the soya. No, not for me. Mungkin kalau misalnya pakai oat milk atau yang lain. Walaupun sebenarnya gue nggak suka almond milk. Gue nggak suka coconut milk karena aneh. Karena masih di otak gue kayak mikirnya almond milk tuh kayak makan santan gitu loh. Miring. Tapi adik suka coconut milk, gue nggak suka. Tapi soya milk, kamu mau ini nggak? Just gonna finish it. Oh, plant based. Sebenarnya kalau kita membiasakan diri konsumsi lebih banyak sayur dan buah gitu ya, jadi protein nabati bukan hewani, apalagi dengan menu masakan Indonesia yang sangat beragam, itu mudah sih. Cuman ada masih banyak kayak beberapa orang yang berpikir, termasuk gue tadinya, bahwa emang secara keseluruhan plant-based itu belum tentu sehat juga gitu. Maksudnya kalau kita makannya gorengan gitu, terus makannya terlalu banyak minyak atau terlalu banyak santan gitu, yang misalnya gule nangka gitu, ya itu nggak sehat juga gitu. Kalau berdasarkan video gue yang gue bikin itu kan kebanyakan memang highly processed food ya gitu, kayak sosis gitu ya, meskipun itu bukan sosis hewani gitu, tetap aja processed food gitu, come from a package, jadi nggak bisa dibilang entirely sehat juga. Gue adalah orang yang percaya dan meyakini bahwa makin banyak, makin diverse makanan yang kita konsumsi, itu tuh lebih bagus untuk kesehatan gitu. Tapi di saat yang sama gue juga tidak mau nge-shame orang yang memilih untuk jadi vegan ataupun mau jadi vegetarian, apapun gitu, selama itu baik dan cocok untuk dirinya. Kayak bilang, oh itu nggak sehat, kenapa sih nggak gini aja, kenapa nggak gitu aja gitu. At the end of the day, everyone has their own belief. And untuk mungkin orang-orang yang vegan ataupun vegetarian berpikir bahwa keselamatan bumi ataupun keselamatan animal atau hewan gitu itu lebih penting dibandingkan kenikmatan mereka sendiri, itu nggak apa-apa gitu. Dan
di saat yang sama kita juga harus ingat kalau kadang kita makan ayam pun, makan sapi pun, kita nggak tahu pakannya tuh apa, apakah benar sehat, apakah ada suntikan hormonnya apa nggak, walau alam gitu kan. Jadi I'm very much about letting people do what they want, you know, eat what you want, eat what makes you happy, do whatever makes you happy, and be open-minded gitu. Try to put yourself in other people's shoes, karena menurut gue hampir semua hal di dunia ini, termasuk pola makan tuh, bisa jadi hal yang sensitif untuk dibahas gitu. But ya sudahlah, I'm very glad that me and Ade do this thing. So, terima kasih sudah nonton dan semoga videonya menarik. Jangan lupa tonton video-video yang lain kalau belum, dan I'll see you in the next video.